Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam hari ini saya mendapatkan suatu undangan kegiatan tasakuran yang diadakan di Desa Kajar, tepatnya berada di situs Batulingga ataupun di sumber mata air Amartatirta. Nah, karena kondisi saya saat ini sedang tidak baik, apalagi untuk malam hari ya, maka untuk kegiatan menghadiri tasakuran ini saya wakilkan kepada suami saya, dan nanti yang akan membuat vlognya adalah suami saya. Jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah kegiatan yang ada di situs Batulingga di Desa Kajar, maka ikutilah video saya. Yuk. Teman-teman, saya sudah sampai di situs Batulingga di lereng Gunung Kajar, Lasem. Saya sedikit terlambat rupa-rupanya. Acara intinya sudah selesai dan sekarang tinggal ngobrol-ngobrolnya. Di sini saya melihat Mas Danang. Beliau ini adalah sejarawan lokal Lasem. Nanti saya akan bertanya kepada beliau perihal situs yang ada di sini, yaitu Batulingga dan Tirta Amarta. Juga nanti saya akan bertanya tentang kenapa syukuran ini diadakan di sini. Begitu ya teman-teman ya. Saya mau scan dulu sekarang teman-teman. Ini dia orangnya, Danang Swastika. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam. Mas Danang, situs Lingga yang ada di Kajar itu nyuwun tolong diceritani ya Mas Danang ya. Situs Batulingga yang ada di Kajar ini berkaitan erat dengan perkembangan dan juga peradaban Kerajaan Lasem di tahun 1351, di mana tata letak Batulingga ini atau Desa Kajar ini berada di atas gunung, sementara Keraton Lasem itu berada di lembah, kalau sekarang di tengah kota. Ya. Jadi lokasi Lingga Kajar ini dahulu kala memang sudah diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau istilahnya pesanggerahan. Sampai sekarang pun dukuh ini adalah dukuh pesanggerahan. Oh, ini dukuh? Ya, dukuh pesanggerahan. Oh iya. Jadi tempat para raja, keluarga raja, para bangsawan yang ada di Kerajaan Lasem dalam mendapatkan keilmuan ataupun wawasan-wawasan tentang apapun, berbagai macam keilmuan itu di sini, di pesanggeran sini. Nah, memang di lokasi pesanggeran ini sebenarnya ada 3 lokasi, yaitu Batulingga, Sendang, dan juga gua yang ada di atas. Semua berkaitan. Jadi kaitan dari penggunaan lokasi ini diperuntukkan pertama untuk mendapatkan wawasan-wawasan keilmuan gitu loh, yang diberikan oleh para resi, para brahmana yang ada di sini. Terus yang berikutnya, Sendang yang ada di samping Batulingga ini digunakan untuk sesuci sebelum para siswa atau para raja, para bangsawan bersemadi di atas gunung, di gua yang ada di atas gitu loh. Nah, selain itu, air atau sendang yang ada di samping kita ini memiliki
satu manfaat, istilahnya memiliki satu energi positif yang luar biasa. Ada tuahnya. Ya, ada tuahnya yang sering digunakan untuk ruat, untuk pengobatan gitu loh. Memang dari dulu sampai sekarang sendang arum atau sendang kajar ini diyakini airnya mampu mengobati dan dijadikan media untuk ruatan gitu loh. Sampai-sampai sedulur kita yang dari Bali pun mengatakan bahwa setelah melihat sendang arum atau sendang yang dikajar ini, beliau ternyak kaget. Loh, ini air Sudemale, Mas, gitu loh. Atau air Sudomolo gitu loh. Yang biasa digunakan untuk ruatan, untuk pengobatan gitu loh. Jadi memang kenapa para leluhur kita, para resi Brahmana memilih lokasi ini sebagai tempat untuk pesanggerahan beliau-beliau gitu loh. Memang dari dahulu kala sudah ditemukan gitu loh, bahwa banyak energi yang luar biasa di lokasi-lokasi seperti ini gitu loh. Nah, akhirnya dalam satu proses perkembangan budaya peradaban masyarakat hingga kini, lokasi ini gitu loh, tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Kajar dan juga oleh masyarakat Lasem, dan tentunya airnya pun sampai saat ini juga dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, baik untuk tuahnya untuk pengobatan, untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan pekerjaan, baik itu mungkin untuk ternak, untuk tumbuhan dan lain sebagainya, yang masyarakat meyakini bahwa air yang ada di sini mampu meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas hasilnya gitu. Memang sudah banyak sekali gitu ya, sudut-sudut kita yang sudah membuktikan. Jadi ada ya, sudah ada. Mas Danang mengetahui ya itu ada. Ya, memang sudah banyak sekali, baik itu orang luar dari Lasem maupun rekan-rekan saya sendiri yang menyatakan gitu loh, membuktikan bahwa memang benar gitu loh, yang akhirnya mereka menjadikan satu sugesti bahwa air Sendang Kajar ini memiliki tuah yang luar biasa gitu loh. Karena air ini juga merupakan salah satu sumber gitu loh, sumber air yang mengalir melewati akar-akar pepohonan dan juga bunga-bunga gitu loh. Makanya kan secara logika bahwa air ini memiliki kualitas yang sangat bersih, yang mungkin unsur-unsurnya pas lah gitu loh untuk pengobatan dan hal-hal yang lain. Tadi Mas Danang menyampaikan kan itu ada beberapa orang yang sudah membuktikan tuah dari air Patirtan namanya. Betul. Nah, itu mungkin bisa menyebutkan salah satu teman atau yang dikenal yang sudah merasakan tuahnya. Jadi bisa saya ceritakan beberapa teman saya yang memang sudah membuktikan itu. Yang pertama itu teman saya dari Jember, namanya Mas Uton gitu loh. Kerjanya di PLTU. Beliau itu sering mengambil air Sendang atau Patirtan di sini untuk pengobatan saudaranya yang ada di Jember. Dia kirim airnya berjeligen-jeligen lewat paket untuk kebutuhan kesehatan saudaranya. Dan Mas Uton sendiri menceritakan memang ada dampak perubahan-perubahan yang signifikan lah terhadap kesehatan saudaranya. Terus yang berikutnya itu Mas Karim. Mas Karim ini ibunya sakit gitu, sakit jantung yang rencana mau di pen jantungnya, itu di ring lah gitu. Beliau memang Mas Karim memiliki sugesti yang sangat tinggi terhadap Patirtan ini, yang akhirnya
air yang ada di sini juga digunakan untuk membantu penyembuhan ibunya. Dan ternyata alhamdulillah memang juga ada perubahan. Terus yang ketiga, masih Mas Aan. sudah sembuh sampai sekarang ya? Iya, nah, sekarang masih sugeng dan sudah sehat. Iya iya iya. Terus yang ketiga Mas Aan. Mas Aan ini kerjanya sebagai manajer udang windu yang ada di Bancar gitu loh. Berkaitan dengan memelihara udang. Dan dahulu itu sering mengalami kegagalan mungkin banyak faktor lah gitu ya. Udang fanami. Udang fanami. Dan karena Mas Aan juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah membuktikan, akhirnya beliau juga mengambil air yang di sini gitu. Dengan disugesti dan juga doa kepada Allah SWT. Ternyata air yang diambil dari sini ternyata juga membawa pengaruh terhadap makhluk hidup yang namanya udang tadi gitu loh, yang akhirnya membawa hasil panen yang baik. Nah, dari kejadian-kejadian itu akhirnya Mas Aan sebagai petambak udang gitu loh, juga memiliki kemantapan gitu loh, bahwa air yang ada di sini itu juga mampu membantu menanggulangi berbagai macam problem-problem peternakan atau tambak udangnya gitu loh. Iya iya. Nah, makanya dari satu keberhasilan demi keberhasilan beliau mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan melakukan tasakuran di tempat ini, di tempat ini ya, Sanggerahan ini. Jadi itu syukur beliau karena lewat air yang ada di sini udangnya bisa tetap stabil. Jadi panen udang musim sebelumnya itu kurang memuaskan. Kurang bagus ya, banyak permasalahan di udang Ya, sebagainya. kemudian Mas Aan mendengar informasi tentang air patirtan yang di Kacer. Kemudian dicoba dan hasilnya bagus. Dan malam ini beliau mengadakan syukuran gitu. Ya, mengadakan syukuran gitu. Karena memang hasil panennya bagus. Salah satu penyebabnya karena memang beliau mantap dengan air yang ada di sini, mampu itu menanggulangi permasalahan pertambahannya gitu. Baik Mas Danang, nanti saya mau mencoba untuk bisa menemui Mas Aan. Monggo. Itu ya Mas Danang ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Teman-teman, ini saya menemui Mas Uton. Saya mau minta testimoni sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Danang. Nah, ini Mas Uton asli dari mana? Asli dari Jember. Oh, dari Jember ya Mas ya. Oh, berarti. Terus yang sakit? Bude. Ya. Rumahnya di? Sama di Jember. Di Jember ya. Tapi ini Mas Uton di Lasem ya? Iya, kerja. Kerja di PLTU ya. Ya. Oh. Bisa diceritakan Mas tentang proses pengobatan Bude dengan air patirtan Kacer ini? Bisa. Ya, jadi begini ceritanya. Waktu itu Bude sempat mengalami kayak stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, kegiatan sehari-hari cuman tidur di baring di kamar, terus minta obat di mana-mana nggak sembuh-sembuh, di dokter spesialis juga tetap sama hasilnya. Mendengar air Kacer ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan, saya mencoba mengambil air terus tak kirim ke Jember untuk diminum sama Bude. Alhamdulillah setelah sering meminum air dari Sendang Arum sini, Bude langsung mendapat kesehatan, pulih, bisa jalan kembali seperti semula. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Terus cara pengirimannya air dari Kacer ini ke Jember ini di paket berarti? Iya, dulu lewat paket. Itu ngirimnya sebulan berapa kali itu? Sering,
setiap minggu sekali kadang kirim. Oh, paling tidak seminggu sekali ya. Iya. Untuk konsumsi. Ya untuk diminum. Untuk diminum. sehari-hari. Diminum. Diminum sama diolesin sama persendiannya yang nggak bisa digerakkan. Iya. Itu Mas Uton. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan Ibu Bude ya, Bude tetap sehat walafiat seperti semula. Ya. Dan sudah menemukan obatnya ya. Iya, Di Kajer. dikajar ya. Airnya air Patirtan ya. Iya. Iya. Informasinya itu dari mana Mas dulu? Informasinya dari warga-warga, terus dari Pak Toro yang sering bercerita tentang sejarah dan khasiat-khasiatnya. Daerah sini mengandung ini, daerah situ mengandung itu, ya begitu saja. Iya. Terus saya mencoba mengamati sendiri. Setelah saya mengalami, terus saya praktekkan ke orang-orang, termasuk saudara. Iya. Terima kasih Mas Uton. Selamat malam. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam Mas Aan. Malam Mbak Yeni. Mas Aan, ini kan malam ini di Kajer ya, khususnya di Pesanggerahan, di situs Lingga dan Patirtan Sendang Arum ini ada syukuran ya Mas? Ya, syukuran. Nah itu syukurannya Mas Aan ya? Ya, Syukuran apa itu Mas? syukuran dalam rangka mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa. Iya. Dengan karena saya sering mengambil air dari situs Mbah Ponyo untuk kegiatan di pertambangan, khususnya untuk budidaya di Udang apa itu Mas? udang fanami. Panami Mas? Ya. Oh ya, nah ini teman-teman tadi saya ada ketemu sama Mas Danang dan kita bisa mendengar tadi cerita dari Mas Danang, dan ini namanya Mas Aan yang syukuran karena usaha musim panen di Fanaminya itu telah berhasil, dan saya sendiri ini mau minta testimoni. Artinya itu kan jadi orang ngawur itu ya, artinya itu ada yang memberikan pernyataan, kemudian saya menemui langsung ke orangnya, dan inilah teman-teman Mas AA-nya itu. Jadi usahanya di udang Fanami itu musim-musim panen sebelumnya itu kurang memuaskan gitu Mas ya. Ya, Awalnya gitu ya. awalnya kurang memuaskan, tapi ya alhamdulillah karena berkat doa teman-teman dan dari leluhur-leluhur yang di sini, alhamdulillah bisa lebih baik, dan mudah-mudahan seterusnya tambah baik. Amin. Itu dengan cara bagaimana itu Mas? Kalau saya ngambil Air Patirtan air, itu ya. dari air situs ini untuk mengembangbiakkan bakteri. Jadi setelah ambil air dari sini untuk dicampur dengan air laut, itu hasil kulturan bakterinya lebih bagus dan lebih banyak pertumbuhan bakterinya. Bakteri untuk pengolahan limbah di tambak. Jadi dia khususnya untuk pengolahan limbah-limbah dari hasil kotoran-kotoran udang itu. Iya. Dia bisa terurai dengan bakteri tadi. Oh, gitu ya. Jadi memakainya air laut kemudian dicampur dengan air Amarta ini yang ada di Kajer ini. Iya. Tambaknya berapa luasnya? Tambaknya ada 2 hektar. Berapa? 2 hektar. Oh, 2 hektar ya. Ya lumayan ya. Luas juga ya. Iya. Terus caranya airnya itu Dimix dengan air lautnya. Oh, dicampur ya? Iya, dicampur. Oh, dicampur. Iya. Jadi untuk mengembangbiakkan bakterinya biar dia lebih banyak, Bisa mengurai
sampah apa namanya, bakterinya digunakan untuk mengurai bahan-bahan organik di bahan organik gitu ya. Itu kuncinya ya, sehingga nanti salah satu kuncinya supaya budidayanya bagus ya. Jadi memang betul ya, itu memberi manfaat ya, air kacer ini sangat-sangat memberi manfaat. Iya. Berapa hari sekali Mas? Kalau saya tiap hari, karena ngambilnya 7 galon, jadi untuk 7 hari. Tiap harinya untuk itu satu hari 1 galon. Iya. Nah ini teman-teman, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Danang sudah terbukti, dan kita ketemu langsung dengan Mas Aan sebagai pengusaha budidaya Fanami. Dan malam ini beliau ini syukuran karena hasil panennya itu bagus. Terima kasih Mas Aan ya. Terima kasih Pak Inji. Selamat malam Mas. Malam. Teman-teman, melakukan kegiatan pelestarian sejarah itu tidaklah segampang seperti kita membalikkan telapak tangan. Sebagai contoh adalah melestarikan peninggalan masa lalu di lereng Gunung Kacer ini yang bernama Situs Lingga. Ini kan lingga berbentuk batu, dan ini adalah peninggalan pada masa Hindu. Nah, komunitas yang melakukan kegiatan di sini pernah suatu ketika itu dikatakan sebagai orang-orang yang syirik. Padahal sering sekali ada kegiatan yang dilakukan di tempat ini, di lereng Gunung Kacer, di situs Batu Lingga. Nah, ada seorang sejarawan dari Lasem yang bernama Bapak Ernantoro. Beliau mempunyai inisiatif semua kegiatan yang dilakukan di pesanggerahan ini hendaknya melibatkan pesantren atau santri atau ustadz, yang tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman. Awalnya demikian, namun sekarang tidak. Tetapi kegiatan di sini yang melibatkan pesantren dan ustadz masih tetap dilaksanakan hingga sekarang. Termasuk kegiatan tasakuran yang dilaksanakan pada malam hari ini juga melibatkan seorang ustadz, namanya Mbah Rohim. Mari kita temui beliau dan kita berbincang-bincang sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Rohim ya, teman-teman, ini Mbah Rohim. Mbah Rohim ini beliau ini merupakan ustadz yang dari pesantren mana Mbah? Pondok Tutulan. Sumber Girang ya Mbah? Gemblak. Mbah Rohim kan sering di sini kalau pas ada syukuran itu, kemudian yang membaca doa, terus melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, itu Mbah Rohim. Ya. Itu apa Mbah tujuannya Mbah Rohim? Sebetulnya sederhana. Semua kembali kepada Allah sebagai pencipta. Tapi untuk menuju kepada Allah itu kita perlu sarana. Nah, dari sarana itu kita kembali kepada alam. Kedua, kita melihat, merunut sejarah. Nah, tentang sejarah Lasem itu sudah banyak referensinya. Terus masalah kembali kepada alam, kita tetap berpedoman pada alam yang ada. Tuhan yang menciptakan, sebetulnya semua sudah komplit. Nah, kita kembali kepada kebutuhan pertama manusia, yaitu air.
Nah, di sini ada sumber Tirta Amarta yang dari Tuhan itu diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Iya. Jadi bukan karena apa, tapi kembali kepada alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Oh gitu Pak ya. Intinya gitu. Ya. Jadi dalam runutan sejarah, dulu ini pernah dipakai apa, sekarang kayak gini. Kita yang generasi sekarang paling tidak hanya menjaga. Iya iya. Itu Mbak ya. Ya. Terima kasih Mbak Rohim. Ya. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali